Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nazzalna 'alaikal kitaba fil qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Tafsir ayat yang ke-7, ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada Rasul-Nya tentang kerasnya penentangan orang-orang kafir, dan bahwa pendustaan mereka bukan karena terbatasnya sesuatu yang kamu bahwa pendustaan mereka bukan karena terbatasnya sesuatu yang kamu bawa kepada mereka, dan bukan karena kebodohan mereka terhadapnya, akan tetapi karena kezaliman dan kedurhakaan. Di dalamnya tidak ada tipu daya untukmu. Firman-Nya, walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasu biaydihim. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, dan mereka pun meyakininya. Laqala alladzina kafaru, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, karena kezaliman dan kesombongan mereka, in hadza illa sihrun mubin, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Bukti mana yang lebih besar daripada bukti ini? Namun demikian, mereka mengucapkan ucapan yang buruk. Mereka menyombongkan diri di hadapan sesuatu yang konkret, di mana orang yang memiliki sedikit akal pun tidak akan menolaknya. Ayat yang ke-8, waqalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yundarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Tafsir ayat yang ke-8, waqalu, dan mereka berkata dengan keras kepala yang dilandasi oleh kebodohan dan ketidaktahuan terhadap perkara yang masuk akal. Laula unzila alaihi malak, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat? Mengapa tidak diturunkan bersama Muhammad seorang malaikat yang menolongnya dan membantunya dalam menunaikan tugasnya dengan anggapan dari mereka bahwa dia adalah manusia? Sementara risalah Allah tidak akan sampai kecuali melalui tangan para malaikat. Allah menjelaskan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, di mana dia mengutus kepada mereka manusia dari kalangan mereka sendiri, agar keimanan kepada syariat yang dibawanya adalah didasari ilmu, basyirah, dan secara gaib. Walau anzalna malakan, dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat dengan membawa risalah kami, niscaya iman tersebut tidak didasari oleh pengetahuan terhadap kebenaran, dan niscaya iman tersebut hanya didasari dengan perkara yang kasat mata, yang iman itu sendiri sama sekali tidak berguna. Itu adalah kalau mereka beriman. Namun, biasanya mereka tidak beriman dalam keadaan tersebut. Jika mereka tidak beriman, laqudiyal amr, tentu selesailah urusan itu dengan menyegerakan kebinasaan kepada mereka, dan tidak ada penundaan lagi bagi mereka. Karena ini adalah sunnatullah yang berlaku pada orang yang meminta turunnya ayat yang diusulkan lalu tidak beriman kepadanya. Pengutusan seorang Rasul manusia kepada mereka dengan membawa ayat-ayat yang jelas di mana Allah mengetahui bahwa ia lebih baik dan lebih lembut bagi para hamba disertai penangguhannya terhadap orang-orang kafir yang mendustakan Allah adalah lebih baik dan lebih berguna bagi mereka. Jadi, tuntutan mereka agar malaikat turun adalah lebih buruk bagi mereka jika mereka mengetahui.
Ayat yang ke-9, walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walabasna alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Tafsir ayat yang ke-9, walaupun begitu, seandainya seorang malaikat diutus dan diturunkan, niscaya mereka tidak mampu mengambil ilmu darinya, dan mereka tidak kuasa, dan kekuatan mereka yang fana tidak akan memikulnya. Ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, karena hikmah tidak menuntun selain itu. Walabasna alaihi ma yalbisun, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Maksudnya, niscaya perkaranya tetap rancu dan campur baur. Hal itu karena mereka sendiri yang membuat kerancuan itu atas diri mereka, karena mereka sendirilah yang membangun perkara mereka di atas kaidah yang rancu dan tidak jelas kebenarannya. Manakala kebenaran datang kepada mereka dengan jalan-jalannya yang benar dan kaidahnya yang merupakan kaidahnya yang benar, hal itu tetap tidak menjadi petunjuk bagi mereka walaupun selain mereka mendapatkan petunjuk darinya. Dosanya adalah dosa mereka, yang mana mereka telah menutup pintu hidayah dari diri mereka dan membuka pintu kesesatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.